Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menolak nota keberatan yang diajukan terdakwa Petrus Fatlolon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi pada Kamis 29 Januari. Dalam putusannya, majelis menyatakan proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Menyimak bagaimana detail persidangan, pemirsa, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa terdakwa Petrus Patelon, Pengadilan Negeri Ambon menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Petrus Patelon dan penasihat hukumnya pada Kamis kemarin. Meski kecewa, Petrus Patelon tetap menghormati proses hukum dalam pokok perkara nanti. Ia akan membuktikan bahwa ada kesalahan prosedural yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka hingga kini berstatus terdakwa. Ini terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun 2020 hingga 2022 dengan total anggaran mencapai 6 miliar 251 juta lebih. Nota keberatan yang diajukan Petrus Patelon dan penasihat hukumnya ditolak oleh majelis hakim dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nova Laurensa Sube bersama dua hakim, yakni Marta Maitimu dan Agus Hairullah selaku hakim anggota dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 29 Januari 2026 lalu. Dalam putusan setelah majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan ke tahap pembuktian perkara nantinya. Pertimbangan hukum majelis hakim menilai bahwa dalih-dalih eksepsi yang diajukan tidak menunjukkan adanya cacat formil dalam surat dakwaan. Dijelaskan pula bahwa keberatan terdakwa dinilai telah melampaui batas eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan telah memasuki wilayah pembuktian pokok perkara yang hanya dapat diuji melalui pemeriksaan alat bukti dan dalam persidangan nantinya. Majelis hakim juga menegaskan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sehingga tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan bahwa dakwaan dibatalkan demi hukum dan tidak dapat diterima. Dengan demikian seluruh argumen formil yang diajukan dalam eksepsi tidak dapat dihentikan dan dilanjutkan pada pemeriksaan perkara dan diperintahkan agar penuntut umum melanjutkan perkaranya. Majelis hakim mengingatkan terdakwa mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kini bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu dan penasihat hukumnya bisa membuktikan segala keberatan dalam sidang pokok perkara nantinya. Usai sidang, Petrus mengaku bahwa putusan itu bukan yang ia harapkan. Meski begitu, ia tetap menghormati putusan tersebut. Maka dari itu, dalam pokok perkara nantinya, ia akan membuktikan bahwa ada sejumlah kejanggalan yang membuatnya dalam penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebutkan perkara itu bukan murni dari penegak hukum, tetapi syarat politisasi, pemerasan, hingga berujung pada kriminalisasi oleh sejumlah oknum jaksa di wilayah Maluku saat itu. Tak hanya Petrus, sidang kali ini juga terlihat istrinya yang hadir, yakni Joyce Panturi, yang pernah mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mengadu kasus tersebut dalam Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan di Jakarta. Diketahui perkara ini menyeret tiga tersangka, selain Petrus Patlon, juga ada terdakwa Johanna Joyce Juliata Lolo Luan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi tahun 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusna Nela selaku Direktur Keuangan pada periode yang sama. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Rojali Afifuddin Garuda Cakra Viratama dan Asia Silverius Marbun. Dalam dakwaan itu, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa dakwaan terhadap para terdakwa terdiri dari maaf sebelumnya karena saya berada di dekat jalan jadi berisik. Untuk dakwaan pertama, dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1. Sementara dakwaan subsidiar pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 ke 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam dakwaan JPU juga diungkapkan bahwa kerugian keuangan negara sebesar 6,2 miliar berdasarkan hasil perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Nurma di studio. Terima kasih rekan Maula Pelu dan selamat bertugas kembali. Sorry Pak, mitologi eksepsi ini kan bukan berarti akhir daripada segala sesuatu Pak. Nah, kedepannya apakah Bapak akan siap untuk buka-bukaan? Karena kalau dari hasil RDP dengan Komisi 3 itu kan baru sebagian kecil Pak. Ya. Kan pasti ada rentetan yang lebih panjang lagi. Ya, pertama saya dan keluarga bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa sampai hari ini kami tetap dianugerahkan kesehatan, kekuatan untuk melangsungkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kami berharap eksepsi diterima, ya. Namun hasilnya seperti ini ya, kita menghormati keputusan majelis hakim. Yang ketiga, saya perlu jelaskan kenapa sampai kami berharap eksepsi ini diterima. Karena perkara ini sesungguhnya sangat syarat dengan politisasi pemerasan yang berujung pada kriminalisasi. Faktanya sampai hari ini kan ada beberapa oknum jaksa ya yang sementara diperiksa di Jamwas Kejaksaan Agung. Ya, sementara diperiksa. Dan kemudian sekarang kan Komisi 3 juga sudah turun tangan untuk ikut memantau perkara ini. Ini sebetulnya sebagai bukti awal bahwa perkara saya ini sangat syarat dengan kepentingan politik pada Pilkada 2024 kemarin. Kemudian ada pemerasan 10 miliar yang diawali dengan 200 juta di rumah makan Sariguri Lateri, 200 juta di rumah makan Apong, dan terakhir pemerasan 10 miliar. Ya, saya punya bukti fakta tentang itu, baik CCTV dan bukti-bukti lain yang tentunya nanti akan kita ungkapkan pada jadwal persidangan berikutnya. Pak, tadi kan salah satu keputusan majelis tadi kan akan mengakomodir untuk menghadirkan jaksa-jaksa nakal dalam tanda petik. Ya, dengan senang hati. Ya, justru itu bagus supaya kita bisa menggali dan mengungkapkan kebenaran material terhadap perkara ini. Justru itu bagus, karena memang ada jaksa yang sudah menyampaikan bahwa saya bakal dikriminalisasi. Dan itu disampaikan di Hotel Grand Avira Batu Merah. Ya, jadi dihadirkan sangat baik supaya kita bisa menggali dan membuktikan kebenaran material dari perkara ini. Mungkin inisial jaksanya Pak? Ada deh, tunggu tanggal mainnya. Sabar. Ada deh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.